Halo, ketemu lagi teman-teman, dan ini kita akan melanjutkan update atau progres dari proses bangun rumah yang tentu saja mungkin sebagian besar dari kalian sudah menunggu update-nya, atau mungkin malah sudah lupa karena sudah lama banget saya nggak update konten pada proses bangun rumah ya, karena ada beberapa kondisi. Jadi proses bangun rumah ini adalah proses pembangunan rumah saya dari mulai 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat di playlist ini terlihat saya mulai membangun rumah ini 3 tahun yang lalu. Sudah ada 18 part, yang ada yang mungkin part-part penting yang buat kalian yang mau bangun rumah menjadi acuan informasi yang mungkin bisa berguna buat kalian. Kemudian ada part-part kecil yang ya nggak terlalu banyak yang nonton, ya nggak apa-apa karena itu bagian dari cerita dari rumah yang sedang saya bangun. Jadi semoga itu bisa menjadi rekam jejak ya, sehingga bisa berguna buat saya sendiri kalau lagi kangen nanti suatu saat nonton, atau buat teman-teman lain yang mungkin sedang membentuk keluarga baru ya, kalian yang baru menikah, kalian yang baru mau menikah atau baru mau membuat rumah ya. Semoga video-video dalam playlist proses bangun rumah ini bisa berguna. Sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support pada proses bangun rumah, buat kalian yang sudah menonton seluruh part dari part 1 sampai part 18, buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, mungkin kalian sudah like di semua videonya, kemudian mungkin kalian juga share juga buat teman kalian, atau kalian simpen di playlist kalian juga untuk untuk penyemangat buat kalian yang mungkin akan membangun rumah juga. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan di part 19 berarti ya. Terakhir saya upload itu 9 bulan yang lalu. Kemudian di part 19 ini sebenarnya ini adalah prosesnya panjang teman-teman. Sebenarnya dari 9 bulan lalu itu saya sempat libur dulu ya karena duitnya habis. Kemudian ada beberapa pekerjaan. Sebenarnya tukang-tukang, teman-teman tukang yang kerja sama saya masih kerja di tempat saya, tapi kita mengerjakan proyek-proyek lain. Karena ternyata dari video-video yang saya upload ini ada beberapa teman yang suka gitu dengan pekerjaannya, kemudian minta bantu, ya oke lah kita bantu dulu ya. Nah pada part 19 ini itu saya nggak banyak merekam secara detail prosesnya karena saya juga ada pekerjaan banyak, sehingga saya ke proyeknya tidak sesering dulu. Tetapi ini rekamannya cukup ya lumayan lah untuk informasi teman-teman dan untuk teman-teman yang mengikuti proses bangun rumah ini supaya bisa dapat update atau cerita dari prosesnya gitu ya. Nah ini prosesnya sebenarnya sudah dari 9 bulan yang lalu itu sebenarnya kita lanjut, tapi nggak terus menerus, nggak continue ya teman-teman. Jadi kita ngerjain 2 minggu, kita stop dulu ngerjain proyek di luar, lalu lanjut lagi, terus stop lagi, gitulah kira-kira ya. Dan sekarang saat ini teman-teman tukang yang kerja masih ada 3 orang. Sekarang proses saat saya bikin video ini, mereka juga masih mengerjakan untuk garasi di bawah, tetapi untuk yang part 19 ini sementara saya akan ceritakan proses plafon dan finishing lantai untuk yang rumah ya teman-teman ya, untuk yang atas sama yang sampai lantai 2. Tapi berarti garasinya nggak termasuk ya, garasi belum termasuk, nanti garasi akan saya masukkan di part 20 gitu ya, atau kita cerita selanjutnya gitu. Mungkin bisa kita mulai. Jadi ada beberapa rekaman yang mungkin bisa teman-teman lihat. Langsung aja kita lihat dari mulai proses plafon dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita prosesnya kali ini adalah plafon dulu, karena ini hanya ada 1 kamar, yang kamar utama. Ini plafonnya kita akan bikin, ini sini nanti ada pintu ya teman-teman ya, pintu kaca gitu ke kolam. Terus kita maunya kordennya atau gordennya itu full dari atas ya, atau tanam. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau bikin korden tanam harusnya dipasang dulu rel kordennya teman-teman di sana ya. Itu harus sudah ada rel kordennya, tapi ini belum. Nanti kita mungkin bikin sendiri aja biar lebih kuat untuk rel kordennya, jadi nggak beli, nanti kita bikin dari galvanis aja. Terus masalah yang lain yang harus teman-teman perhatikan adalah AC teman-teman. Kalau kalian mau pakai instalasi AC,
kalian harus siapkan instalasinya dulu ya, supaya nanti si tukang AC-nya kalau belum beli ya, maksudnya kalau AC-nya belum ada, kalian harus siapkan minimal pipa AC sama kabelnya ya, harus sudah dipasang gitu ya. Sehingga nanti waktu kalian beli AC, si tukang AC-nya bisa langsung instalasi gitu. Karena nanti kalau nggak disiapin, nanti bongkar-bongkar lagi teman-teman. Nah itu bisa masalah ya. Nah ini juga kita siapin. Ini karena AC-nya kita pindah, makanya kita bobok-bobok lagi dinding di sini. Tadinya itu AC-nya mau kita taruh di situ, tapi ternyata istri saya pengen kordennya dari atas full, jadi nanti AC-nya ketutupan korden, maka kita pindah. AC-nya kita pindah sini ya teman-teman ya, di atas pintu. Nah itu instalasinya sedang disiapin sama Mas Anto ya. Tapi ini kita harus beli pipa ya berarti ya, kita harus beli pipa AC nanti untuk ke sana. Nah ini bagian balkon, kita juga plafonin tuh, semua kita plafonin. Dan untuk saklar-saklar dan lampu ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Untuk yang kamar ini yang di part sebelumnya udah kita selesaikan, tinggal cat aja, itu udah selesai semua. Terus sekarang kita akan turun ke kamar yang ini teman-teman, kamar utama, balkon sama ini ya teman-teman ya, sama ini ya. Sama di bagian tangga ini, nanti sama dapur sama ruang tamu teman-teman. Nanti kita akan proses pasang. Ini Mas Pur lagi mulai masang rangka plafon. Ini kita coba nggak pakai list plafonnya, karena istri minta nggak pakai list, jadi kita coba. Itu untuk kordennya, itu yang saluran AC lama yang mau kita pakai tapi nggak jadi karena ternyata nabrak korden. Itu yang AC yang dalam, terus ini untuk saluran AC yang untuk kamarnya. Jadi kita pakai 2 AC di sini, belum dirapikan tapi ini masih lubang. Jadi plafonnya kita pakai Gibson. Soalnya kemarin yang kamarnya anak yang di atas itu kita pakai PVC, itu cuma nyoba doang. Saya pikir lebih enak pakai Gibson Mas ya, nggak tahu kenapa saya suka pakai Gibson, jadi pakai Gibson dulu. Terus yang ini balkonnya udah dikerjain Mas Pur semua. Tuh. Ini balkon udah dikerjain Mas Pur semua, tinggal ngecat ya. Terus ini bagian di atas tangga ini juga udah. Tuh. Ini juga udah dikerjain Mas Pur semua. Ini plafon, pokoknya kita prosesnya ini tuh kita proses plafon. Terus ini bagian dapur teman-teman. Ini jendelanya kita udah pasang juga kemarin. Kita pakai UPVC ya. Pakai UPVC jadi yang beli di toko. Mitra 10 saya belinya. Tapi ini belum disilan, tapi udah dipasang. Ini saya pakai merek Benta, ini kemarin harga 2,1 juta. Itu promo ya teman-teman ya. Kalau harga normalnya kayaknya di atas sekitar 2,6 apa 2,9 juga aku lupa nih, pas lagi promo ya. Jadi aku beli ini. Ini bagus karena ini double kacanya. Terus ini kita bisa bukanya kayak gini. Tuh. Jadi ini double glass ya teman-teman ya. Kedap juga, ini bagus juga ini. Buat kamar bagus ini. Ini juga bisa dibuka tutup gini. Nah ini nanti dapurnya. Ini kita belum yang dapur teman-teman. Ini kita udah beli material kemarin, holo berjaringannya. Kok berjaringan, holo Gibsonnya udah. Pintu belum kita pasang. Ini dapur masih belum ya. Dapur karena biayanya mahal. Nanti kita cicil pelan-pelan. Sementara kita rapikan plafon dulu nanti sampai ruang tamu sini ya. Kita rapikan plafon sampai ruang tamu situ. Terus kabel AC, jangan lupa teman-teman, kalau kalian mau rencana menggunakan AC ya kalian harus siapkan instalasinya ya. Karena kalau ya kecuali kalian duitnya banyak ya, kalau kalian mau langsung pasang sekaligus ya bagus gitu, langsung dipasang. Kalau kayak saya yang duitnya belum ada atau belum mau beli AC sekarang, kita kasih pipanya dulu kayak gitu ya teman-teman ya. Kita kasih pipanya dulu. Nah ini nanti kita rencananya sampai ruang tamu ini kita plafon dulu semua. Plafonnya simple aja, rata, karena rumahnya kecil. Jadi kita nggak aneh-aneh, nggak kita kasih drop, nggak kita kasih macam-macam ya. Terus nanti kita mungkin akan fokus ke lantai setelah plafon ya.
Jadi sementara kita rapikan plafon dulu. Ini tangganya kita pakai batu andesit teman-teman, sudah dipasang. Kita pasang biasa aja karena batunya cuma ada 30-30. Kalau kita modif-modif nanti kurang lebarnya, potongannya jelek nanti jadinya kalau kita bikin kayak yang tangga di dalam rumah itu. Jadi kita bikin biasa gini. Nanti kita kasih lampu. Ini Mas Samio lagi instalasi kabel untuk persiapan lampu tangga supaya lebih bagus dan manis gitu ya. Ini hasilnya kayak gini. Nah ini baru kita coating satu lapis. Ini air hujan ya karena tadi hujan. Jadi kalau batu itu kalau nggak segera di coating, nanti kalau diinjak-injak kotor nanti bisa meresep, nanti warnanya berubah ya. Jadi kalau teman-teman pasang, menurut Mas Samio sama Mas Pur ya harus segera di coating. Meskipun ini baru kita coating satu lapis karena kemarin kurang coatingnya. Jadi teman-teman harus segera coating. Apalagi kalau naik ya sendalnya harus dicopot ya kalau belum di coating ya. Nanti kalau nggak kotor, nanti tanahnya jadi merah warnanya nanti. Nah ini sudah selesai untuk tangganya, tangga naik ke atas dari garasi. Terus kita udah kasih lampu juga, cuman nanti tak kasih tunjuk waktu malam karena ini semua lampunya kita hubungkan dengan sensor cahaya. Jadi kalau gelap dia nyala sendiri. Kita kasih penerangan di sini, lampu anak tangga. Sono juga ada 5 totalnya. Jadi kalau malam lumayan terang, lumayan bagus lah ya. Terus ini kita lihat ke atas. Ini hasil lantainya ya teman-teman ya. Itu lampunya masih belum dikletek plastiknya. Ini hasil lantainya. Kemudian untuk pintu, ini kita udah install coba tapi masih kurang karena kemarin engselnya kurang, jadi ada melengkung di pintunya itu. Maka tak beliin engsel lagi. Saya maunya kemarin engselnya mau 2 gitu, tapi ternyata nggak bisa. Untuk lantai ruang tamunya kita pakai granit 80x80 ya teman-teman ya. Motifnya beda dengan yang granit yang. Jadi kita ada pakai beberapa motifnya agak beda. Di ruang tamu pakainya warna kayak gini. Terus di kamar beda lagi gitu ya. Istriku milihnya gitu teman-teman. Ini untuk yang ruang tamu, plafonnya juga udah semua ya. Plafonnya kita minimalis aja, rata doang. Tuh udah kita siapin semua. Kemudian ini dari ruang tamu hasilnya, tangganya kita bikin sama semua teman-teman. Untuk tangga dalamnya, interiornya, tangga dalam rumahnya kita pakai motif kayu. Sebenarnya aku pengen kayu beneran tapi harganya mahal. Jadi ini kita pakai granit motif kayu ya. Terus kita pasangnya kayak gitu. Kita kasih lebihan gitu. Jadi kalau sekilas memang terlihat seperti kayu beneran ya. Sekilas ya. Mirip kayu beneran kalau sekilas. Ya lumayan lah buat mengobati rasa pengen. Kemudian ini calon dapur teman-teman. Calon dapur ini karena cewek ini biasanya kalau area ini tuh saya serahin ke cewek yang pakai, soalnya dia milihnya motif random batik kayak gini. Motif untuk lantainya. Jadinya lumayan bagus. Kemudian nanti ini untuk dinding dapurnya, kitchen setnya belum dibikin ya. Dinding dapurnya kita pakai sisa granit yang lantai teman. Ini sama kalau kamu lihat ya, kita manfaatin aja sisanya itu sama, tuh sama kan? Ini kita manfaatkan di sini untuk dinding. Jadi nanti di sini ada meja. Untuk meja dapurnya nanti kita buat dari galvanis atau dari baja holo gitu. Nanti kita bikin, terus rencana kita mau pakai marmer gitu ya, jadi besi, sehingga kalau mau dirubah, mau dimodif suatu saat udah bosen bisa. Kalau cor saya kurang suka karena kalau cor itu permanen, jadi nanti kalau kita bosen ya repot ya gantinya teman-teman. Kayak gini lebih enak. Terus mejanya nanti kita tinggal bikin pakai besi gitu ya. Nah untuk yang di sini nanti untuk area kompor, dan di sini nanti ada blower ya teman-teman ya, ada blower kompor itu ya, apa namanya ya, kipas exhaustnya itu loh. Nah jadi di belakang kompor kita pakai motif berbeda supaya agak ada kontras sedikit gitu ya. Nanti kompornya di situ kompornya, terus ini belakang kompor ya. Nah di sini nanti kitchen set teman-teman, ini kitchen set nantinya. Nah ini area dapur, itu kita kasih lubang untuk blower kompornya, nanti buang angin ke atas supaya nggak
ngap ya, supaya kalau masak nggak batuk-batuk, nggak kesedak ya masak. Sekali lagi plafon aman, nggak ada kok aman. Plafonnya nggak ada modifikasi aneh-aneh, kita minimalis aja gitu. Nah nanti di sini rencananya kita kasih minibar gitu ya, meja bar gitu ya teman-teman. Tapi nanti ke depan aja buat konten selanjutnya ya. Pokoknya rumah ini akan saya update terus. Lalu dari dapur kita naik ke atas ke setengah lantai lagi. Ini kita pakai tangganya 2 meter teman-teman. Kita pakai motif kayu juga, tapi karena granit 2 meter itu nggak ada, jadi granitnya kita pasang dengan letak kayak gitu ya, supaya terlihat agak acak ya letaknya ya, supaya terlihat kayak kayu beneran. Nah untuk yang keramik itunya kita pakai batik ya. Ini kalau kita lihat lumayan teman-teman, dulu kan dari jauh ya dari sini ya. Kita lihat, nah tangganya kayak gitu jadinya, ya lumayan bagus lah. Terus ini naik, kita ke tangga, ini hasil lantainya. Terus nanti kita di bordes pertama ini kita ditutup pakai semacam cendela gitu ya teman-teman, tapi full ya. Cendela full, ada 9 lubang, ada 9 kotak, ini sesuai filosofi karena saya suka angka 9. Jadi ini ada, nanti kita tutup kaca, ini belum ada kacanya ini, meskipun kelihatan sudah ada kacanya tapi belum saya beliin kacanya. Ini kita ditutup pakai kaca full ya, biar airnya ke sini ya. Jadi ini full fokus untuk sumber cahaya atau untuk pencahayaan utama. Ini lantainya udah beda lagi. Kita pakai granitnya sama 80x80 tapi warnanya beda teman-teman. Nah ini sama sampai ke kamar ya nanti ya. Ini kamar utama. Plafonnya ya ini biasa semua, rata doang. Nah ini area balkon. Area balkon kita bikin pagar kayak gini. Nah nanti rencananya ini mau saya kasih tambahin papan gitu untuk sekalian meja ya. Jadi pagar balkon sekalian buat meja kayak cafe gitu buat nongkrong ya. Mungkin nanti di sini kita modif lagi. Nah ini kemarin karena ini nggak niat bikin motif kemarin kemarin itu kasusnya ininya granitnya habis. Saya ngitungnya salah. Terus mau beli lagi nggak ada karena ini promonan. Jadi ya sudah karena habis. Makanya saya bikin motif kayak gini untuk menutup ya. Ya kayaknya masih lumayan bagus. Kalau nggak tahu pendapat kalian ya silahkan komentar aja di bawah ya teman-teman ya. Jadi karena granitnya habis maka tak kasih granit lain dibentuk motif ya. Ya kayaknya masih bagus, lumayan lah. Ini kamar utama. Ini masih sama ya teman-teman ya. Ini untuk yang area kamar sama depan kamar itu sampai bordes sana itu sama. Ini granitnya sama. Kita pakai warna yang sama itu. Tuh sama semua. Nah ini plafonnya juga rata semua sama, ini udah ini untuk korden, terus ini untuk ke kolam, pintunya belum kita bikin. Ini ada tenda buat mainan anakku kalau pas main ke sini. Nah ini kamar mandi, kamar utamanya belum dibikin karena belum ada duitnya. Kemudian kita naik ya ke atas ya. Jadi ini hasil finishing lantai sama plafonnya teman-teman. Tangganya sekali lagi sama, kita pakai motif dan model yang sama, kita suka. Lagi temanya kayu-kayuan ini. Nah itu tangga yang naik ke atas. Ini tangga terakhir ya teman-teman ya. Itu tangga terakhir ya ke sono. Nah itu dia. Dan ini adalah kamar yang paling atas yang dulu sudah masuk di videonya. Ini granitnya beda lagi kayak akik, batu akik ini. Nah ini sekarang prosesnya sebenarnya hari ini waktu saya ngerekam ini Mas Pur sudah ngecat dinding sebenarnya. Cuma nanti saya belum masukin ke part karena part ini saya mau fokus bahas plafon sama lantai aja, jadi untuk cat nanti belakangan ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman sedikit cerita di part 19. Jadi mungkin itu bisa menjadi informasi buat kalian dan semoga bisa bermanfaat. Kemudian sebagai penutup saya akan berbagi sedikit pengalaman atau mungkin bisa jadi tips buat kalian untuk pengerjaan plafon dan lantai ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pengerjaan plafon sih standar, biasanya kalian bisa pilih materialnya apa, tapi pada umumnya sih kita pakai material gypsum, kalian yang punya gypsum ya, gypsum, orang yang punya gypsum, kalian bisa pakai material itu, material yang sangat umum. Saya juga pakai material itu, tapi juga ada beberapa alternatif material lain ya. Yang di kamar atas saya sudah coba juga yang pakai material PVC.
itu mungkin akan lebih cocok diaplikasikan pada lantai paling atas ya teman-teman, yang mungkin ada potensi bocor, atau di kamar mandi ya yang ada potensi kena percikan atau kena yang mungkin berpotensi kena air gitu ya. Karena kalau PVC itu kelebihannya nanti tidak akan ada bercak kalau kena air gitu ya. Ya kalau Gibson ya pasti ada bercak nanti, misalkan kena bocoran atau kena air akan ada bercak lama-lama ya. Meskipun bisa diakalin juga dengan cat ya, tapi itu silahkan, itu nggak terlalu masalah. Kemudian untuk beberapa saran untuk yang lantai, yang saya gunakan pada rumah ini, pada video ini adalah saya menggunakan material-material promo ya teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa mungkin mengikuti cara saya supaya bisa menekan biaya ya. Karena kalau kita beli yang material granitnya premium itu cukup mahal, harganya bisa 2-3 kali lipat yang saya keluarkan untuk material yang promo ya. Tapi ada beberapa hal kalau kita menggunakan material yang promo ya. Yang pertama, kalau kita beli granit promo biasanya memang harganya murah. Saya beli pada rumah di video ini itu harganya di kisaran 180.000 per meter persegi ya teman-teman ya, kira-kira itu. Kalau per dusnya ya dikali aja, isinya ada yang kayaknya isinya 3 biji per dus kayaknya ya. Nah harganya sekitar 180 per meter persegi. Kalau teman-teman beli material yang premium itu harganya bisa sampai 300.000 ya, atau di atas 200.000 ya, atau ada yang nyampe 400.000, tergantung kalian mau pilihnya yang kayak apa. Nah lah, menurut saya granit promo ini kualitasnya masih sangat bagus ya teman-teman. Cuman memang kekurangannya adalah motifnya acak. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar dalam mengatur motif dan memilih warna supaya tadi kerugian yang motifnya acak ini bisa ditutupi gitu ya. Kemudian dalam pemilihan warna, kalau saya sih biasanya saya serahin ke istri saya karena dia lebih jeli dan punya selera warna yang lebih bagus. Jadi kalau saya yang milih nanti warnanya jadi monoton, karena saya biasanya suka warna ya kalau enggak yang putih abu-abuan atau mungkin agak gelap gitu ya, warnanya kurang variatif. Jadi biasanya untuk pemilihan motif dan warna itu saya akan mengandalkan istri saya untuk memilih ya, terutama untuk proyek-proyek yang di luar, misalkan ada bantu orang lain juga saya biasanya konsulnya sama istri ya. Kalian juga mungkin yang sedang bangun rumah bisa konsul ke pasangan kalian gitu ya, supaya mungkin bisa lebih dapat yang bagus. Kemudian saran lain adalah saya di video pada pemasangan lantai pada rumah di video ini selalu menggunakan perekat granit tambahan ya teman-teman ya, seperti perekat batu yang saya pakai di video-video sebelumnya. Kalian bisa pakai beberapa merek, ada Lemkra, ada juga MU ya, mortar utama, itu kalian silahkan pilih aja. Nah biasanya pemasangannya itu nanti di bawah ada pasangan ada adukan pasir semen, kemudian di granitnya itu kita kasih lapisan tipis, lapisan perekat granit ya, supaya hasilnya lebih maksimal ya teman-teman ya. Ya itu saran aja tambahan. Kalau misalkan enggak ya mungkin nggak apa-apa juga sih, tapi kalau saya akan lebih mantap saya tambahin itu. Nah mungkin gitu aja teman-teman untuk sharing cerita proses finishing plafon dan lantai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan bisa diambil nilai positifnya, terutama buat kalian yang sedang membangun rumah atau mau merencanakan membangun rumah, yang baru menikah ya. Semoga apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian bangun segera terrealisasi, sama seperti saya meskipun sudah 3 tahun dan saya belum selesai juga ya. Kita harus tetap semangat, kita nikmati setiap prosesnya, dan semoga kita bisa selesai cepat dan tanpa ini ya teman-teman ya, tanpa banyak berhutang gitu ya atau kalau perlu nggak berhutang. Mungkin gitu aja teman-teman, nanti di next video saya akan bercerita lanjutannya. Pokoknya akan saya update terus sampai rumah ini selesai suatu saat ya, nggak tahu berapa apa. Mungkin gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti akan ada bonus sedikit scene cuplikan lampu, yang beberapa lampu yang sudah saya pasang nanti akan dilihat sampai ini. Itu aja, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang baru mampir di video ini. Tonton video di part yang lain juga. Jangan lupa di subscribe, share kalau kalian anggap video ini bagus dan baik, kasih like juga. Sampai ketemu di next video. See you until next time. Dadah. Wow, akhirnya nyala teman-teman. Tuh, kerekam ya, nyala ya.
Nyalanya jam 6 lebih 12 menit. Jadi sensornya sudah bekerja dengan baik teman-teman. Di kondisi kayak gini dia langsung nyala. Tuh lampu tangganya sudah oke nyala.